Oke, selamat kembali channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 25 September 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas di sektor teknologi dan ada saham yang berkaitan dengan tower ya. Baik, ini nanti mungkin akan sedikit panjang karena saya melihat review ini dari weekly juga, time frame weekly, dan ini mungkin menarik kalau kelihatannya teknologi nggak gerak ya minggu ini, tapi secara weekly candlenya mulai menarik. Baik, kita langsung saja ke saham pertama, ada Buka. Buka ditutup di harga 280 dengan perubahan harga minus 1,41%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih di bawah volume MA, masih tipis. Bandar lokal ini masih jualan, bandar asing juga jualan terus ya. Buka kalau kita lihat di The Big Distribusi, yang jualan DX, BK, LG, YU, yang beli AK, AZ, RX, OD. Ini DX jualan interest banget, yang nampungnya kecil-kecil ya. Coba kita cek dari tanggal 14 September untuk Buka. 14 September. Nah ini ada AK yang akumulasi terus di 281. Oke, jadi ini alasan saya kenapa Buka ini menjadi salah satu rekom di grup Telegram ya, dan ya ini semoga aja main. Yang targetnya masih bisa nutup gap di atas ya, uji downtrend atapnya. Dengan ada akumulasi seperti itu harusnya main. Nah, support terdekat untuk Buka itu di 274 sebenarnya, tapi ya cut loss di bawah 270 lah. Oke, ini rambutnya pernah sampai situ. Dan ini kalau MA20 udah mulai crossing ya, semoga nanti bisa break MA, dia muter balik gitu kan. Dan ini saya lihat kalau untuk daily, time frame daily ini nunggu MA 200-nya mendekat dulu, baru dia akan uji. Gitu, uji di bawah nanti di area 300-an sini mungkin akan diuji, baru dia breakout, kembali uptrend lagi untuk Buka. Seperti itu. Nah, ini kan dia udah downtrend lama ya kan. Dia balik uptrend, nunggu momennya, dan sepertinya tahun depan itu adalah waktunya untuk ini ya, sektor teknologi sepertinya. Jadi kemarin saya ikut seminar terkait teknologi dan memang lagi digencar-gencarkan untuk tahun depan gitu. Segala big data analisis dan lain-lain itu kemungkinan untuk tahun depan semakin menarik ya. Dan ya semoga aja kita ini lagi low banget untuk teknologi dan seharusnya masih punya potensi up seperti nanti di Amerika sana gitu kan. Saham-saham teknologinya itu benar-benar bisa punya momen sendiri lah ya. Dan Indonesia kayaknya baru memulai. Baik, seperti itu ya. Jadi untuk Bukalapak ada support di 270, resisten terdekat di 290, targetnya bisa nutup gap di 308 sampai 314, dan di atas juga ada gap. Seperti itu. Nih. Ya. Oke, ada dua. Dan kalau kita lihat secara weekly, nah secara weekly ini sebenarnya cukup menarik karena udah mulai ada doji. Ya, ada tarikan, ada doji. Harusnya minggu depan paling nggak bisa jalan. Baik, seperti itu untuk Buka. Lanjut selanjutnya ada DMMX. DMMX ditutup di harga 1325 dengan perubahan harga minus 3,64%. Ini kalau kita lihat dari volume, mulai ada pertumbuhan volume ya, di atas volume MA. Bandar lokal ini jualan, bandar asing juga jualan. Untuk DMMX sendiri, dia di big distribusi, yang jualan BB, BK, YBAK, yang nampung YP, PG, PD, XC. Ini bandar-bandar jualan, yang beli ada retail-retail ya kebanyakan. Baik, untuk DMMX sendiri, dia jebol MA20 dan jebol support di 1350. Oke, dan ini ya agak bahaya juga sebenarnya kalau mau dibilang. Ya agak bahaya. Apakah akan bisa turun lagi? Ya harusnya ngikutin teman-temannya lah, bisa lanjut up. Ya, kemarin ada rebound memang di weekly kemarin, dan hari ada retest. Selama dia nggak jebol di 1300, harusnya DMMX masih aman.
Oke, harusnya DMMX masih aman. Seperti itu ya. Di ini resist nanti terdekat di 1420. Ini resist kuatnya DMMX. Seperti itu. Ya, ini mungkin masih konsol, habis up, dia habis turun panjang ya kan. Terus dia mau reversal. Nah, ini lagi konsol untuk MA20-nya crossing dengan MA60. Seperti itu. Ya, untuk DMMX. Lanjut, selanjutnya ada MTEK. MTEK ditutup di harga 1680 dan perubahan harga minus 1,47%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini terus jualan, bandar asing juga terus jualan. Kalau kita lihat, MTEK dia di big distribusi, yang jualan YPCC AKBK, yang beli SUCS XCIF. Baik, ini MTEK terus didistribusi ya, yang lepas barang dari tanggal 12 Agustus. Kita lihat dulu, 12 Agustus. Ini ada YP, BK, AK. Yang namanya CS, ZP, GR. Ya, ini YP lepas barang terus. Oke, kayaknya retail panic selling kan, habis itu ditampungin. Ya, sama bandar. Oke, untuk MTEK sendiri, ini dia udah low level banget. Ya, sorry. MTEK ini udah low level banget. Dia sudah kena ini ya, downtrend, uptrend bawah. Jadi fondasinya dia udah kena nih. Dan hari ini jebol tipis. Nah, ini kita tunggu aja ada pantulan harusnya untuk MTEK. Nah, mungkin di 1650-an. Oke, ini bisa juga sampai sini karena apa? Ya ini dia masih bikin higher low, low yang lebih rendah gitu kan. Nih. Nah, low yang lebih tinggi, higher low. Low yang lebih tinggi. Jadi dia waving gitu. Nah, ini masih ada berpotensi, sabar aja. Mungkin juga nanti dia bisa bikin double bottom juga mungkin. Double bottom karena apa? Ya dari atas. Dari atas turun ke bawah, rounding, neckline di sini. Nah, ini targetnya jauh, bisa ke 3000 lagi. Gitu. Yang penting sabar. Oke, kalau mau cicil MTEK bisa. Ya, pelan-pelan tapi. Kalau kita lihat secara weekly, ini dia udah candle merah terus. Either maksudnya dia nanti ada rambut turun sampai bawah terus bikin hijau minggu depan. Nah, itu menarik banget. Ya, menarik banget. Jadi nanti seperti ini gitu kan bisa, atau seperti ini juga bisa. Ini candle-candle seperti ini. Ini menarik. Gitu. Ya, atau dia nanti bikin rambut panjang sampai 1500 terus ketarik ke atas, itu juga bisa. Ya, kita lihat minggu depan ada candle pembalikan atau enggak. Ini harusnya kemarin candle pembalikan ya, tapi lanjut drop. Nah, ini udah ya mungkin ada sinyal ya, sinyal. Nah, nanti tinggal muncul hijau di sini, bisa lanjut naik untuk MTEK. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada MTDL. MTDL ditutup di harga 620 dan perubahan harga minus 1,59%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA tipis sekali, bandar lokal mulai masuk tipis, bandar asing kembali masuk lagi. Kalau kita lihat MTDL netral, yang beli ZP, YP, SQNI, yang jual LG, YU, AKBK. Baik, secara bandar detektor ini MTDL terkena di supportnya ya di 615, dia tertahan di sini. Mudah-mudahan ada rounding naik. Ya, mudah-mudahan ada rounding naik yang dimana uji lagi downtrend atapnya ini. Kemarin nguji ini gagal ya. Uji jebol kena resist area kuat banget di 685. Ya, ini kita cut loss sih. Kemarin spekulasi buy di sini, perkiraan bisa naik, ternyata gagal. Oke, untuk MTDL sendiri, berarti ini bisa dibilang cup handle-nya gagal ya, targetnya. Oke, dia balik lagi turun. Nah, ini dia ada crab. Kalau crab dengan neckline-nya di sini, nah ini udah tercapai. Ya, udah tercapai. Jadi harusnya dia bisa ada rounding balik, rebound minggu depan. Yang penting sabar di saham teknologi ini. Emang belum mau dimainin kayaknya. Nah, ini juga gitu ya. Kalau misalnya dia weekly, secara weekly dia ada pantulan, it's okay. Nah, kalau secara weekly, ini kita bisa lihat ya, dia rounding. Dia
mau bikin naik baru ya secara weekly. Nanti targetnya ini kalau kita lihat secara weekly ya bisa cukup jauh. Nah, kalau jebol. Nih, balik ke area-area pucuk 800-an ini. Oke. Seperti itu ya. Jadi harus sabar aja. Itu MTDL. Baik, selanjutnya ada GoTo. GoTo ditutup di harga 264 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia tipis sekali di bawah volume MA. Bandar lokal ini kembali jualan, bandar asing masih jualan terus. GoTo dia di small distribusi, yang jualan AK, YU, XACP, yang beli KI, CC, CD, YJ. Nah ini ya hampir mirip lah. Nah sekarang kalau kita dari GoTo, kita cek dari tanggal 19 September, ada LG yang akum di 259. Ya, AK jualan, YU jualan. Nah ini ada yang bilang pas saat tanggal 20 September candle besar ini komisarisnya yang beli gitu. Ya, ada lah yang ngebahas ya. Ini ada mungkin komisaris yang beli ya, gak masalah lah pakai broker LG itu ya. Ini dia bertahan di atas 260, ini masih bagus banget, dia retest ya dia. Setelah breakout dia retest ya, dia rounding. Ya mudah-mudahan nanti bisa lanjut naik. Target terdekat di 272 274. Cuman udah sempat nyentuh tapi bentar banget, jadi ya belum lah. Dari ini masih bisa up. Gitu, masih bisa up. Untuk GoTo. Target sebenarnya GoTo ini jauh. Ya, nutup gap di atas di 320-an. Masih potensi berapa persen kalau dari sekarang? Nah, 20 persenan. Ya, kalau nutup gap pertama ada 15% di 300. Jadi masih potensi up. Dan kalau kita cek ya di weekly, ini candlenya candle menarik. Gitu. Setelah turun, dia bikin candle perlawanan di sini. Nah, mudah-mudahan minggu depan bisa tutupan at least di atas 274. Gitu. Ya, at least di atas 274. Nanti kalau misalnya dia sudah nyentuh 300, menurut saya coba taking profit dulu aja. Kenapa? Karena ini masih ada atapnya gitu kan. Masih ada atapnya. Nah, ini kalau dia gagal ya jebol dulu ke bawah. Mungkin rounding lagi gitu. Ya, jadi seperti itu untuk GoTo. Lalu selanjutnya ada ABA. ABA ditutup di harga 232 dengan perubahan harga positif 9,43%. Kalau kita lihat dari volume, nah ini cukup bagus volumenya growth. Bandar lokal ini ada akumulasi besar. Bandar asing masuk tipis setelah 4 hari jualannya. ABA dia di big akumulasi, yang beli CC, PG, TFCP, yang jualan YB, ZP, IF, YP. Nah ini akumulasi dari bandar CC terakhir bagus sekali. Dan yang menarik, coba kita cek dari tanggal 16 September. Nah, 16 September ada PG yang sudah mulai masuk, CC masuk juga. Ini ya, emang dua bandar ini yang mau gerakin. Dan saya sebenarnya waktu itu udah sampaikan ya di video tentang ABA. Ini PG ini nyangkut. PG ini nyangkut. Coba kita cek dari tanggal 5 Agustus. PG ini nyangkut. Sorry. Ini dia masih jualan nih. Di berapa ya? 8. Benar. Nah, nih PG. Nyangkut di 261. PG mulai masuk di sini. Ya, PG mulai masuk di area sini. Dia di harga 261, sekarang di atas dan dia udah mulai akumulasi lagi. Nah, dia dengan ada akumulasi di bawah, average jadi 261. Tadinya dia 290-an berapa masalah. Ya, dan ini ada CC juga masih di atas. Jadi ini bandar-bandar rata-rata masih pada nyangkut. Ya harusnya masih bisa dibawa naik untuk ABA. Dan yang menariknya, kalau kita cek dari weekly, ini view saya dari ABA untuk weekly. Dia membentuk ini kemarin ya, dari 2 Agustus ini puncuknya dia udah mulai balik arah. Ya kan? Ini waving dia 1 2 3 4 5 ya, berhenti di sini. Dia ada rebound tapi dia di sini. Nah, ini berarti bikin wave baru dia. Ya, dan ada potensi 1 2. Nah, apakah ini bisa balik ketiga?
Nah, harus dilihat. Gitu. Jadi masih ada potensi karena dia di sini udah wave kelima, nggak bikin low lebih, ya bikin low lebih baru sebenarnya. Cuma kan dia habis itu di sini lebih tinggi low-nya ya. Nah, apakah ini bisa rebound ke 3? Ya ini masih ancang-ancang aja ya, 342 belum tahu sampai mana, tapi karena Fibonacci di sini ya saya arahkan ke sini dulu gitu kan. Dan 4 terus 5. Nah, ini sebenarnya ini apa targetnya di sini di 300-an ini? Ini target dari ini wave yang pertama ini. Penan pertamanya. Gitu. Ya kalau ini jebol bisa ke sini. Seperti itu. Ya, dan ini candlenya menarik banget. Candle seperti ini biasanya bisa langsung ya kayak mirip-mirip ini naik terbang tinggi. Gitu. Sabar-sabarin aja di aba. Ya, ini harusnya masih bisa lanjut up. Oke, nanti kita follow up untuk aba. Baik, selanjutnya ada saudaranya. Mari ditutup di harga 176 dan perubahan harga positif 1,73%. Kalau kita lihat dari volume, dia ini ya di atas volume MA bagus banget. Bandar lokal masih jualan, bandar asing jualan tipis. Mari dia di big distribusi, yang jualan SQ, LG, ODEC, yang beli YP, MG, PDYB. Ini SQ jualan terus banget, ya nampaknya kecil-kecil. Oke, untuk Mari sendiri, ya ini dia terlihat rounding ya, tapi dia belum berhasil breakout dari 178-nya ini. Ya 178, 179 ini resisten dan ini ada MA20, 60 lagi bersilangan. Oke, lagi bersilangan, mudah-mudahan nggak jebol. Karena kalau jebol ini jelek banget buat Mari mengawali fase downtrendnya dia. Oke, dan ini yang uptrend jangka menengah ini, ya ini saya gambarkan kemarin ya tertahan terus di sini. Jadi ya mudah-mudahan still good. Oke, yang penting sabar. Nah untuk Mari sendiri, selama dia bisa minggu depan menguji breakout di 180-an lah ya, biar fix. Nah ini Mari bisa lanjut naik ke atas. Betul. Ya kalau kita lihat secara candle weekly juga sama, dia mengalami ada candle perlawanan ya kan, tanda-tanda rebound atau reversal. Ini sudah doji panjang merah, sekarang hijau. Nah ini mudah-mudahan bisa lanjut up untuk Mari seperti itu. Oke, selanjutnya ada WRG. WRG ditutup di harga 520 dengan perubahan harga 0,00%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal masih jualan terus, bandar asing juga jualan. Untuk WRG, terakhir dia di normal distribusi, yang jualan CP, AK, AIDR, yang beli AZ, ZP, PO, EP. Oke, untuk WRG, ini dia ada support sebenarnya di 505 ya, 505. 505, sorry. Nah, ya sinilah. 505 ada resistennya di 605. 605, 610 lah. Sini-sini. Ya, dan dia ini rounding bahasanya. Ya, ini sideways. Sorry, sideways dia. Area sini. Kemarin kita sempat beli di sini BRG terus langsung TP jauh ya kan. Nah, ini juga apakah bisa berpotensi seperti itu? Bisa. Bisa, kenapa enggak gitu kan? Nah, ini dengan sideways-nya dia potensi bikin double bottom nih. Double bottom, jadi nanti kalau dia berhasil rounding naik, uji tes nih ke neckline sini kan. Nah, ini targetnya bisa ke sini, ke pucuknya. Ini pas pucuknya di sini. Untuk WRG. Jadi ini WRG bisa re-entry lagi sebenarnya bagi yang belum bagi yang mau masuk. Re-entry WRG nunggu roundingan, kalau jebol menarik banget. Bisa ke 680 untuk WRG. Support terakhir udah ya 505 nih, kita harus lepas. Kenapa ya, jelek banget kalau tutupan di situ. Karena ini masa sideways dia nggak pernah tutupan di bawah situ. Ya. Kalau ke bawahnya pernah, tapi kan nggak pernah tutupan di bawah situ. Oke, untuk WRG. Selanjutnya ada tebik ditutup di harga 2850 dengan perubahan harga positif 2,52%.
Kalau kita lihat dari volume, ini di bawah volume MA, bandar lokal masih masuk, bandar asing terus jualan. Tapi kalau kita lihat dia di big akumulasi, yang beli CC, CSNI, CD, yang jualan ZP, YP, XARX. Ini CC luar biasa sekali ya, cukup agresif di perdagangan terakhir. Dia akum di mana-mana ya kan, Bapak Ibu lihat sendiri, cukup agresif dan ya tepik ini tertahan MA20. Oke, masih tertahan MA20. Tetapi ini potensi sebenarnya masih naik. Ya, potensi dia masih naik. Kenapa? Karena dia terpantul di uptrendnya ini. Ya, uptrend bawah pondasi. Ini benar-benar kepantul di sini kan. Ini nggak ada yang saya ubah ya, Bapak Ibu ya. Jadi dia benar-benar kepantul di sini terus langsung membal lagi. Nah, ini untuk re-entry sekarang harusnya menarik. Kenapa? Saya kasih alasannya. Candle-nya. Ya, ini candle pembalikan arah. Ya, candle reversal ini. Jadi dia dari bawah terus membentuk candle seperti ini, harus ya minggu depan ini bisa lanjut naik. Oke. Nah, ini tebik ya secara weekly. Jadi kalau mau re-entry coba masuklah di harga 2.800 sampai 2.850 lah udah. Biar aman. Oke. Area-area situ ini menarik. Kalau dia bisa break di atas 2.900, potensi uji ke 3.000. Tuh. Ya, seperti itu. Untuk tebik. Lanjut, saham terakhir ada TWR. TWR ditutup di harga 1.200 dan perubahan harga minus 1,23%. Ini kalau kita lihat dari volume ya cukup tinggi perdagangan terakhir. Bandar lokal ini masih terus masuk. Bandar asing ini keluar setelah ada akumulasi. Oke, TWR dia di big akumulasi yang di YU, BB, KIRS dan jalan SQ, PD, AK, ZP. Nah, ini menarik sekali. Ya, bandar YU sama BB ini cukup agresif sebenarnya di saham ya. Jadi YU itu kadang kalau distribusi juga deres ya, BB juga gitu. Dan ini mereka masuk. Nah, ini harusnya TOWR bisa lanjut naik. Ya, potensi besar untuk lanjut naik. Dan dia ini ya menguji MA 60-nya terus ini. Nah, ini mungkin nanti mau berdekatan gitu kan, uji MA 20 dan 60 baru bisa terbang. Nah, ini kalau TWR kita cek secara weekly juga sangat menarik. Dia berbentuk seperti doji lah ya, doji tapi ada badannya di tengah-tengah nih. Nah, kalau udah seperti ini potensinya dia paling nggak bisa uji ke atas lagi ke 1240. Nah, kalau jebol penannya ya udah ngacir. Oke, jebol penan ini TWR bisa ngacir. Bisa ke 1360. Ya, seperti itu. Sabar. Kemarin ini juga TWR salah satu trade plan ya. Trade plan saya ya batasnya di 1190. Cuma ya untungnya nggak pernah tutupan di situ ya, di bawah situ. Jadi pernah dibawa ke bawah terus tapi tarik lagi naik, turun lagi ke bawah tarik lagi naik gitu. Ada lagi yang udah naik ditutup di 1190 jadi belum cut loss. Jadi ini tapi still oke. Ya still oke. Sabar aja, ini sepertinya dia ya continuation penan ya, mudah-mudahan karena ada akumulasi yang cukup bagus juga. Ini dari bawah dia udah naik, dia wajar, ini justru sehat sekali. Ya ini sehat sekali, dia naik tinggi, dia istirahat untuk mencapai target yang lebih tinggi. Ya, sabar aja. Baik, seperti itu ya untuk video kali ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, monggo silahkan dianalisa kembali. Ya, dianalisa kembali analisa saya ini, jangan ditelan mentah-mentah. Dan saya selalu sampaikan juga di grup saya, belajarlah membuka chart. Ya, belajarlah membuka chart, lihat di mana cari support resistennya di saham Bapak Ibu yang suka. Karena saya kadang ngasih juga kan nggak selalu diambil karena nggak suka, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya, tapi selama itu memang menarik, ya monggo. Toh cuannya juga buat Bapak Ibu. Ya, jadi disiplin juga cut loss-nya biar nggak terlalu dibawa turun dalam.
Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.